Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tanya Hukum, bertemu lagi di Tanya Hukum. Podcast yang membahas permasalahan hukum yang Anda tanyakan kepada kami. Bersama saya Vivi Aulia, sudah bersama kami Bapak Abdul Hamid Jauzi. Apa kabar Pak? Baik Mbak. Jadi ada pertanyaan yang masuk ke email kami Pak. Jadi sebut saja perempuan berinisial R. Dia berusia 17 tahun. Nah dia punya pacar nih Pak. Nah dia pacaran tapi udah berhubungan badan gitu Pak dengan pacarnya. Nah pacar ini berusia 18 tahun. Nah mereka ini udah berhubungan badan bukan yang pertama kali, udah beberapa kali. Nah pas mereka berhubungan badan yang kelima kali itu setelah itu mereka susah untuk berkomunikasi gitu Pak. Si pacarnya ini memutuskan hubungan komunikasi terhadap R ini. Nah, mungkin ada upaya hukum apa yang bisa ditempuh atau gimana pandangan hukumnya nih Pak? Baik. Pertama saya akan menjelaskan bahwa batasan usia anak itu 18 ya. Artinya tadi siapa perempuan R itu 17 tahun, berarti dia masih anak-anak. Lalu laki-laki pacarnya itu 18 tahun, itu berarti sudah dewasa. Kemudian ini ada tadi katanya berhubungan badan sudah 5 kali ya. Sudah 5 kali, ini bukan berarti dianggap sebagai suka sama suka ya. Tidak bisa demikian, karena kenapa? Karena R ini anak-anak. Karena anak-anak maka tidak bisa dianggap perbuatan suka sama suka. Ketika sudah dewasa, KUHP kita yang saat ini masih berlaku, itu tidak masalah ketika pacarnya itu kedua belah pihak tidak memiliki hubungan perkawinan gitu. Nah, dan sama-sama dewasa. Nah, di kasus ini pacarnya perempuan itu masih anak-anak. Nah, sehingga tetap tidak bisa dianggap sebagai perbuatan yang suka sama suka. Artinya ini ada unsur tindak pidana gitu ya. Ini berarti melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur gitu ya. Ini ada ancaman hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini artinya pelaku laki-laki sebenarnya bisa dijerat gitu ya, dijerat pidana. Nah, ini tadi katanya sudah sulit berkomunikasi. Bisa juga mendatangi pertama rumahnya misalnya, kalau memang mengetahui rumahnya begitu. Kalau tidak tahu juga, yang paling sederhana sebenarnya melaporkan pacarnya ini ke polisi gitu ya, dengan sangkaan tadi. Nah, lalu apa yang akan polisi lakukan? Ya tentu akan memanggil, akan mencari, karena mencari bukti itu menjadi tugas kepolisian begitu. Jadi R bisa didampingi orang tua atau walinya datang saja ke kepolisian gitu ya, sampaikan apa adanya, kemudian dibuatkanlah laporan. Nah, setelah dibuat laporan nanti ada pemeriksaan pendahuluan. Masyarakat awam sering menyebutnya sebagai wawancara gitu ya. Di kepolisian biasa disebut sebagai klarifikasi. Jadi penggalian informasi di tahap awal saja. Gitu. Nanti demikian juga dengan pacarnya, laki-laki itu juga akan dipanggil sama untuk klarifikasi, kemudian juga sebagai saksi yang mengetahui lah ya, atau setidaknya misalnya melakukan hubungan badannya di mana, misalnya di rumah pacarnya kan, misalnya ada tetangganya yang mengetahui perempuannya datang atau laki-lakinya datang ke rumah perempuan misalnya, itu bisa sebagai saksi begitu. Lalu pelapor sendiri juga bisa sebagai saksi. Nah, lalu ada misalnya tadi karena 5 kali melakukan berhubungan badan misalnya, adalah janjian misalnya di WA-nya kah misalnya, gitu. Nah, informasi demikian bisa dikumpulkan, kemudian nanti bisa disampaikan ke kepolisian sebagai bukti permulaan gitu ya. Untuk tahap awal nanti bukti selanjutnya akan polisi, itu tugas kepolisian untuk mencari bukti gitu. Jadi ini tindak pidana kalau Pak R menghendaki maka bisa melapor ke kepolisian. Nah, itu dari aspek pidana. Kalau kemudian misalnya menghindari pidana, tetap dimungkinkan. Apa misalnya menggugat, gugatan ganti kerugian misalnya. Nah, di situ ada kerugian karena ini masih anak-anak dilindungi undang-undang, maka pacarnya si laki-laki
itu berarti melanggar undang-undang. Konsekuensinya menurut KUH Perdata dimungkinkan untuk dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menceritakan kronologinya dan kemudian menyampaikan letak kerugiannya, kemudian minta ganti rugi sejumlah uang misalnya. Jadi ada dua, bisa menempuh jalur pidana maupun perdata, begitu. Jadi menurut pandangan hukum ini kasus tersebut. Betul. Nanti. Jadi untuk R bisa, jadi untuk R bisa melaporkan pacarnya ini kepada polisi ya Pak. Betul. Baik, sekian podcast Tanya Hukum kali ini.